Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Helena Yuandini dari kelompok 2. Baiklah, saya akan memperkenalkan anggota kelompok saya. Saya sendiri Helena Yuandini sebagai moderator, Sri Wulandari sebagai pemateri 1, Nia Juniza Mawada sebagai pemateri 2, Dwi Putri Cantika sebagai pemateri 3, dan Rani Muerja sebagai pemateri 4. Baiklah, saya akan membacakan definisi otoriter. Dalam Oxford Dictionary, otoriter atau authority didefinisikan sebagai power to give order expert. Dalam dunia politik atau pemerintahan dan bisnis, definisi pertama yang sering digunakan. Authority menunjukkan sifatnya, sedangkan otoriter merupakan pelakunya. Kira-kira seperti itu. Power to give order bisa berarti kekuasaan tak terbatas atau unlimited power yang membuat orang yang berkuasa daripada tujuan organisasi. Karyawan dianggap hanya sebagai alat untuk menjalankan organisasinya. Pemimpin tipe ini tidak suka menerima kritik, saran, pendapat, dan pengambilan keputusan dari orang-orang yang di dalam maupun luar organisasi. Pemimpin autokratis memiliki sifat egois yang tinggi, sehingga menyebabkan dia memiliki kekuasaan yang mutlak dalam kehidupan organisasi. Dalam menjalankan kepemimpinannya, seorang pemimpin otoriter selalu bersikap keras kepada bawahan, menuntut bawahan untuk disiplin dan taat sesuai peraturannya, serta menggunakan pendekatan kepada bawahan bersifat memaksa dan menghukum. Dengan adanya pemimpin yang otoriter dalam suatu organisasi, maka tujuannya untuk mensejahterakan karyawan dan memberikan kenyamanan bagi karyawan tidaklah mungkin dapat terjadi. Bagi organisasi maupun negara yang memiliki pemimpin otoriter, kurang disukai oleh karyawan ataupun masyarakat dari suatu negara. Tipe pemimpin otoriter bukan tipe pemimpin yang ideal dan efektif bagi kelangsungan hidup organisasi ataupun negara. Jadi, pemimpin autoraktik merupakan pemimpin yang berorientasi pada kepentingan dan kekuasaan dari pemimpin itu sendiri. Baiklah, saya Nia Juniza Mawada ingin menyampaikan pemateri kedua, pengertian kepemimpinan otoriter. Kepemimpinan otoriter adalah kepemimpinan yang bertindak sebagai diktator terhadap anggota-anggota kelompoknya. Baginya, memimpin adalah menggerakkan dan memaksa kelompok. Apa yang diperintahnya harus dilaksanakan secara utuh. Ia bertindak sebagai penguasa dan tidak dapat dibantah, sehingga orang lain harus tunduk kepada kekuasaannya.
Ia menggunakan ancaman dan hukuman untuk menegakkan kepemimpinannya. Kepemimpinan otoriter hanya akan menyebabkan ketidakpuasan di kalangan guru. Tipe pemimpinan otoriter biasanya bekerja keras, sungguh-sungguh, teliti, dan tertib. Ia bekerja menurut peraturan-peraturan yang berlaku secara ketat dan instruksi-instruksinya harus ditaati. Authoritarian leadership atau kepemimpinan otoriter mewakili kekuatan absolut seorang pemimpin atas pengikut. Para pemimpin otoriter dipandang sebagai ahli dalam organisasi dan oleh karena itu mengambil tanggung jawab untuk mengidentifikasi tujuan organisasi dan jalur strategi menuju kekuasaan. Sekian dan terima kasih. Baiklah, saya Dwi Putri Cantika akan membacakan materi selanjutnya. Karakteristik kepemimpinan otoriter. Yang pertama, cerdas. Pemimpin yang cerdas adalah pemimpin yang dapat memahami suatu masalah secara keseluruhan, mencari jalan kreatif, fokus dalam mencari solusi, tidak reaktif dan tetap tenang dalam menghadapi masalah yang dihadapi. Kedua, dapat dipercaya. Karakteristik selanjutnya dari seorang pemimpin adalah dapat dipercaya. Pemimpin yang dapat dipercaya oleh orang yang dipimpinnya cenderung lebih berhasil mencapai tujuannya dibandingkan pemimpin yang memiliki agenda-agenda tersembunyi yang dapat merugikan orang yang dipimpinnya. Ketiga, integritas. Integritas adalah komitmen yang dimiliki seseorang dalam mengambil sikap secara konsisten, berdasarkan nilai-nilai dan prinsip-prinsip yang dianut dan diam ini. Orang berintegritas umumnya memiliki pendirian dan karakter yang kuat, jujur, serta bertanggung jawab. Keempat, decisiveness. Karakteristik selanjutnya yang penting dimiliki oleh seorang pemimpin adalah kemampuan untuk memberi keputusan secara cepat dan efisien. Kadang, seseorang dihadapkan dua pilihan sulit. Yang keduanya akan memiliki dampak yang besar. Kelima, karisma. Karisma sulit untuk diberi indikator, tapi sangat mudah untuk dirasakan. Orang yang berkarisma umumnya memiliki sifat ramah, tutur kata yang baik, dan menunjukkan rasa peduli yang tulus kepada orang lain. Baiklah, saya Rani Muyarja akan membacakan materi selanjutnya, yaitu kelebihan dan kekurangan kepemimpinan otoriter. Kelebihan kepemimpinan otoriter. 1. Dapat mengambil keputusan dengan cepat, karena bersifat satu arah saja. 2. Memiliki sifat tegas, dan tidak segan menegur karyawan jika melakukan kesalahan yang terjadi. 3. Lebih mudah melakukan pengawasan dalam lapangan kerja. 4. Memberikan dorongan motivasi dalam produktivitas secara spesifik. 5. Menghasilkan hasil yang konsisten. 6. Adanya rantai komando yang jelas. Kekurangan kepemimpinan otoriter. 1. Menghadirkan suasana yang kaku karena adanya sifat keras dari pemimpin. 2. Besarnya peluang untuk terjadi keluhan dan pengunduran diri karena rasa tidak nyaman. 3. Adanya peluang untuk merasa tertekan jika adanya perbedaan antara pemimpin dan karyawan. 4. Minimnya kreativitas yang terbatas dari karyawan. 5. Menimbulkan keluhan, permusuhan, dan adanya peluang terjadinya perpindahan kerja karena bawahan tidak merasa nyaman. 6. Dominasi yang berlebihan membuat munculnya oposisi. 7. Disiplin yang terjadi bisa saja karena adanya rasa ketakutan. Baiklah, dari presentasi yang telah kami sampaikan, dapat disimpulkan bahwa kepemimpinan otoriter adalah kepemimpinan yang bertindak sebagai diktator terhadap anggota-anggota kelompoknya. Baginya, memimpin adalah menggerakkan dan memaksa kelompok. Apa yang diperintahnya harus dilaksanakan secara utuh.
Ia bertindak sebagai penguasa dan tidak dapat dibantah, sehingga orang lain harus tunduk kepada kekuasaannya. Authoritarian leadership atau kepemimpinan otoriter mewakili kekuatan absolut seorang pemimpin atas pengikut. Para pemimpin otoriter dipandang sebagai ahli dalam organisasi, dan oleh karena itu, mengambil tanggung jawab untuk mengidentifikasi tujuan organisasi dan jalur strategis menuju kesuksesan. Dengan kepemimpinan diktator, semua kebijakan ada di tangan pemimpin, semua keputusan ada di tangan pemimpin, semua bentuk hukuman, larangan peraturan dapat juga berubah sesuai dengan suasana hati pemimpin. Saran, jika kita lihat dari sisi gaya kepemimpinan secara ekstrim, kepemimpinan otoriter menempati urutan pertama karena kita lihat dari seberapa besar pengaruh atau campur tangan pemimpin. Jadi, tipe kepemimpinan otoriter jika diterapkan sekarang mungkin kurang relevan. Namun, jika kita lihat lagi menurut gaya kepemimpinan situasional, tipe kepemimpinan ini bisa diterapkan terhadap anggota atau bawahan dengan tingkat kematangan rendah, yaitu ketika seorang pemimpin menghadapi bawahan yang belum bisa atau belum menguasai hampir semua bidang yang menjadi tanggung jawabnya. Baiklah, itu saja presentasi yang dapat kami sampaikan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.